Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ore Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Wuling Cortez 1.8 tipe L manual. Ini manualnya banyak ngeprank orang nih. Saudara Mas Bray tak minta nyetir, mau mundur masuk 6. Mekaniknya yang ganti mekaniknya sporing, mau mundur salah masuk 6. Karena tidak umum. Begitu bilang, "Pak, mundurnya ke expander," langsung paham. Ya, kita berkendara pada sesi ini sudah menggunakan ban baru. Jadi kemungkinan besar sudah tidak ada bunyi uwuk-uwuk-uwuk pada ban. Karena ban yang lama itu bergelombang, habisnya tidak rata. Dan saat ini mobil sudah style, spring balancing sudah sempurna. Melihat dari hasil ini semuanya sudah hijau dan masuk toleransi banget. Oke, kita jalan. Kalau mungkin Anda bertanya, Mas Bray, apakah ada rasa perbedaan yang signifikan antara menggunakan 205 60 R16 dengan yang versi lama 205 55 R16? Mas Bray merasa tidak ada beda sih. Mas Bray kenapa pilih yang 60? Karena secara harga jauh lebih ekonomis daripada kita pilih yang 205 55. Entah kenapa tipe yang touring tidak bikin yang versi 205 55. Jadi Mas Bray pilih yang 60 205 60 R16. Secara tampilan tidak terlalu berbeda, yang mestinya lebih gemukan dikit ya. Ya intinya Mas Bray cari nilai ekonomis dan tidak mengurangi penampilan maupun rasa kenyamanan. Kan naiknya dikit banget. Yang Mas Bray rasakan saat ini, kesan pertama adalah hilang suara ubuk-ubuk. Mulus banget. Jadi makin sayang sama mobil ini. Jadi Mas Bray sudah bertanya pada mekanik mengenai sensor TPMS. Apakah ketika kita tukar ban dari depan ke belakang, belakang ke depan, itu nanti sensor TPMS akan mengikuti secara otomatis atau manual? Info dari mekanik itu menginfokan bahwa kita harus ingat-ingat tadi peleknya dari mana, harus kembali ke posisi semula. Nah ini Mas Bray kan dapatnya unit second. Mas Bray juga nggak tahu ini posisi terakhirnya sudah benar setel sesuai aturan apa acak. Jadi Mas Bray masih bingung nih, bertanya-tanya. Menurut Anda sebagai pemilik mobil yang ber-TPMS, utamanya Wuling, apakah mengalami hal serupa? Atau malah memang di sensor TPMS ada kode-kodenya, misal yang depan kiri ada tulisannya front left, depan kanan front right. Apakah ada seperti itu? Nah, coba diinfokan di kolom komentar. Mungkin ada yang sudah pengalaman ganti ban, termasuk nuker sensor TPMS. Jadi Mas Bray ini ya ngikut aja. Karena kalau lihat dari derajat suhu ban yang itu yang 38 dan 36 silang. Jadi ya wes lah, TPMS ini bukan jadi acuan utama Mas Bray akhirnya, karena Mas Bray khawatir ini acak gitu. Oke, kita jalan, kedap banget. Dia merayap dengan gigi satu. Ini Mas Bray harus ancang-ancang sebelah kanan, tidak boleh terlalu mepet. Sambil tengok kiri, pastikan Yaris tidak terlalu motong Mas Bray. Nah ini kira-kira kemanakah lane ini pergi?
susah ditebak. Tanpa sen, tanpa lampu rem. Oke, nampaknya dia geserkan kiri, kita ambil dari kanan, masuk gigi, kita jalan. Aduh, silau. Oke, lumayan. Kita tutup pakai sun visor. Kita mau pindah kiri, kita sen, kita duluin Brio sudah lewat, kita mulai geser. Karena kalau kita gesernya di ujung depan pas garis marka panjang, nanti kita buwuh ini kalau di kondangan ngirim angpau. Angpau di sana makan, di sini nggak makan. Ada suaranya di mana? Oh, bukan di sini. Aman. Waduh, ini motor pasti nabrak tuh mobilnya penyok tuh. Jadi Grand Livina tadi Mas Bre lihat bumper pojok kiri bonyok. Kemungkinan ya ngerem, motornya nggak siap ngerem. Jadinya nyundul. Biasanya kan orang sekarang kalau nyetir mepet-mepet ya, merasa mepet itu bisa mempersingkat waktu, akhirnya pepet habis. Nggak taunya begitu ngerem kaget nyalain yang depan. Bisa jadi yang belakang salah juga karena gak jaga jarak. Mepet silahkan, tapi Anda harus bisa perhitungkan jarak pengereman. Udah mepet, remnya tahu udah nggak pakem, itu kan menyebalkan sekali. Kurang pengertian, kurang tahu diri. Wah, ini pas jam 4, jadi pas padat-padatnya jalan ini. Nah, expander mengalah, kita masuk. Udah nggak panas, udah nggak silau lebih tepatnya. Nah, ketika Mas Bre tempel-tempel depan, ini Pak Parkir nggak ngasih ruang ke Avanza untuk lewat. Kalau Mas Bre menjauh, kayak mobil belakang tadi menjauh, maka Pak Parkir ini langsung nyetopin yang belakang. Jadi Anda lihat-lihat kondisi ya, nggak semua Pak Parkir langsung nyetopin kita, tapi seringkali lebih menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas saat itu. Meskipun ada juga bapak-bapak petugas parkir yang kadang tiba-tiba langsung nyetop aja, nggak peduli yang belakang tadi kenceng apa enggak. Itu yang paling menyebalkan. Ya, ini sudah padat tapi belum yang super padat. Masih bisa dilewatin dengan melaju. Masuk satu, Mas Bre ketika ngerem agak dalam harus ngecek spion tengah, pastikan mobil di belakang sanggup untuk ngerem. Jadi kalau misalkan belakang nggak sanggup untuk ngerem, kita agak kendori remnya, agak kencengin lagi remnya, ibarat kata dikocok remnya, supaya yang belakang sadar bahwa di depan ada sesuatu yang mendadak berhenti. Rem parkir biar lebih aman, karena Mas Bre pengen nyantai-nyantai. Masuk satu, setengah kopling gas. Iya. Nah, ini ada motor ini tidak ada di spion ya.
Dia adanya tadi di samping pintu. Itu, jadi itu masuk ke area blind spot. Wow, ini BMW bagus nih bentuknya. X1. Ya, macet-macetan bukan jadi kendala. Di mobil ini koplingnya enak, empuk. Jadi manualnya itu nggak manual yang nyusahin maupun manual yang bikin capek. Ya, kalau dibandingin Matic, secapek-capeknya bawa Matic, tetap lebih capek bawa manual sekalipun ini Cortez. Wah, udah mulai panjang nih antrinya. Mas Bray sen kanan. Karena Mas Bray ini barisan paling belakang, jadi kita harus informasikan kepada pengguna jalan di belakang agar yang tidak ingin ke kanan segera menghindar ke kiri Mas Bray. Rem parkir ya memang sudah hijau, tapi Mas Bray merasa agak lama nih berangkatnya karena antriannya paling belakang. Setengah kopling gas. Sudah mulai pada berangkat, kita jalan. Oh, ini Civic Nova. Udah jarang ada nih nampak. Loh, itu ada apaan sih? Kayaknya ada yang di stop. Kayaknya mobil leasingan gitu ya, yang di stop. Nah, ini mobilnya pakai plat yang nampaknya gitu. Jadi dikunci depan belakang loh. Itu 2 kali ya yang nyetopin. Anda mungkin pernah dengar namanya debt collector. Sepertinya sedang terjadi seperti itu. Mungkin dicek ya. Positive thinking aja. Atau temannya lagi pengen nyapa. Nah, kalau kayak gitu kita yang nggak tahu apa-apa nggak berani bantuin. Jadi kalau misalkan kita terjadi seperti itu, mengalami hal serupa, ya mungkin orang lain nggak ada yang bantuin, kecuali di belakang ada sanak saudara kita dengan masa yang lebih banyak. Dan memang kalau posisi kita salah ya mengaku salah. Untuk apa salah dipertahankan? Ya kalau nggak mau nunggak-nunggak untuk menghindari tunggakan, ya beli cash. Aduh, kok lama ini. Keburu merah pak, bu. Ya kayak Mas Bray nih, dapat di bawah 160, tahun muda. Kalau beli baru dapatnya LCGC, itu pun tipenya nggak bagus. Ya, Mas Bray merasa sangat puas dengan mobil ini. Oke Bray, jadi kurang lebih begitu saja Bray. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.